Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 43040200096 kelas 2D Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi strategi dakwah Wali Songo. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Islam Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hasan Maftuh, Magister Agama. Strategi dakwah Wali Songo. Penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran Wali Songo. 9 tokoh penyebar Islam yang dakwahnya bisa memikat hati masyarakat Indonesia. Faktanya, sejarah menunjukkan bahwa setelah dakwah Islam dijalankan oleh Wali Songo, Islam berkembang sangat pesat di kalangan pribumi. Mereka adalah pelopor yang menyebarkan dakwah pada abad ke-14 Masehi. Para Wali Songo ini adalah wali yang berjumlah 9, yakni Sunan Ampel, Maulana Ibrahim, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Gresik, dan Sunan Kalijogo. Para wali memiliki metode dakwah yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak serta-merta. Tidak ada cara instan, sehingga Wali Songo merumuskan strategi dengan jangka panjang. Wali Songo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di Pulau Jawa. Kiprah Wali Songo dalam peta dakwah Islam di Indonesia pada umumnya, di Pulau Jawa khususnya, memang merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Sejarah kesuksesan dakwah para Wali Songo tersebut tentu tidak terlepas dari strategi dakwah yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah. Wali Songo sangatlah ahli dalam mensiarkan kebenaran dan bekerja giat dalam mengembleng masyarakat di semua lapisan sosial dari kelas bawah hingga pembesar negeri. Dan inilah strategi Wali Songo dalam pelaksanaan dakwahnya. Yang pertama, pembagian wilayah dakwah. Para Wali Songo dalam melakukan aktivitas dakwahnya antara lain sangat memperhitungkan wilayah strategis. Kedua, pengenalan Islam melalui pendekatan persuasif yang fokus pada akidah Islam, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketiga, melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Keempat, melakukan pendekatan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat dan berusaha menghindari konflik. Dan yang kelima, berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tak hanya strategi, para Wali Songo juga memiliki metode dakwah masing-masing. Berikut adalah metode dakwah dari setiap wali. Salah satu pelopor yang menyebarkan agama Islam adalah Maulana Ibrahim. Awal mula penyebaran agama Islam adalah di Pulau Jawa dengan cara merekrut para santri untuk belajar agama Islam. Dengan cara mengumpulkan masyarakat yang masih beragama Hindu-Buddha pada waktu ini. Hal ini dilakukan oleh Sunan Kudus dengan mengarak sapi yang telah dihias untuk ke halaman masjid dengan tujuan menyampaikan dakwahnya. Melalui pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Ampel dengan cara mendatangi rumah para kaum bangsawan kerajaan Hindu-Buddha, kemudian memberikan pemahaman tentang agama Islam. Cara ini juga digunakan oleh Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam di Semarang. Dan sebagian Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara menjadi seorang sultan di kerajaan, seperti pada Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Gresik, dan Sunan Muria. Ciri pendekatan dakwah masing-masing wali. Sunan Gresik. Sunan Gresik mengajarkan cara baru dalam bercocok tanam. Ia membangun pondokan, tempat belajar agama di Leran, Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan ajaran Molimo, yaitu tidak mau melakukan 5 perkara yang dilarang, antara lain moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum yang memabukkan, moh madat atau tidak mau mengisap candu atau ganja, moh maling atau tidak mau mencuri atau kolusi, dan moh madon atau tidak mau berzina. Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah melalui saluran pendidikan dan kesenian, yaitu dengan mendirikan pondok pesantren dan memperbarui gamelan Jawa dengan memasukkan rebab dan bonang. Sunan Derajat.
Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kalangan rakyat kecil. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Sunan Kudus berperan besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan kerajaan. Sunan Giri dikenal dengan dakwahnya yang membawa keceriaan, yang mana di tengah dakwahnya ia menyalipkan tembang yang riang seperti cublak-cublak suweng, ilir-ilir, dan jamuran. Sunan Kalijogo. Ciri khas dari dakwah Sunan Kalijogo adalah toleransinya terhadap budaya dan tradisi setempat yang secara bertahap ia tanamkan kesadaran akan nilai-nilai Islam pada budaya masyarakat. Sunan Muria menggunakan budaya dan kesenian dalam dakwahnya, di mana tembang sinom, kinanti, dan tradisi kenduri merupakan hasil kreativitasnya. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang berdakwah untuk Jawa Barat. Ia mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, pusat ini kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Jadi, seperti itulah penjelasan secara singkat saya mengenai strategi dakwah Wali Songo. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.